Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aji di channel Tri Aji Kaji Official. Di cerita pendakian mistis kali ini, saya akan meneruskan kisah yang kemarin yang berjudul 4 kali aku kembali mendaki Semeru. Untuk baraya yang di sana yang belum mendengarkan part satunya, nanti bisa lihat di description. Nanti linknya saya cantumkan di description. Jadi untuk part 2-nya langsung saja simak dan dengarkan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kami susuri perjalanan lagi sampai akhirnya aku tersadar kalau kami sekarang sudah terpisah. Aku hanya berdua dengan Danang. Sementara Dion dan Rere yang tadinya di belakang tidak terlihat lagi. Singkatnya, kini telah sampai di Kalimati. Hingga aku bisa lihat tenda berjejer di area ini. Mereka mana nggak muncul-muncul? Kita tunggu dulu mereka di sini, Jess. Jawab Danang yang tidak bisa menjawab pertanyaanku. Hingga tengah hari berlalu, kami menunggu mereka di Kalimati. Tapi tak kunjung datang. Sebaiknya kita turun, susul mereka. Hah? Gila apa? Kita sudah di sini. Masa mau turun lagi? Aku gak mau gagal sampai puncak lagi, Nang. Mulai keegoisanku muncul saat ini. Karena memang tidak mau gagal lagi bersujud di atas Mahameru. Bukan karena aku tidak setia kawan. Tapi kalau turun lagi alangkah lelahnya bakal nanjak dan naik lagi. Bagus ditunggu sampai mereka tiba. Begitu pikiranku saat itu walau terlihat memang egois. Sampai aku dan Danang mendirikan tenda di area ini. Maghrib kini datang. Namun mereka berdua tak kunjung tiba. Lalu aku putuskan kami berdua turun mencari Rere dan Dion dengan meninggalkan semua peralatan. Setelah tiba dan menemukan mereka berdua yang ternyata hanya muter-muter di area itu. Alhamdulillah kami bisa menjemput mereka dan mengajak naik ke Kalimati, tempat tenda kami yang masih aman di tempat ini. Kubuatkan mereka makan. Namun di sini kuperhatikan kedua sahabatku ini ada keganjilan di mereka berdua. Lebih banyak diam sedari tempat kami ketemukan mereka hingga sampai di sini. Pandangan terlihat kosong. Apakah ini memang kedua sahabatku? Kenapa dengan mereka berdua yang terlihat sangat ganjil? Biasanya Rere dan Dion mereka adalah sama cerewetnya dan suka ngomong tanpa direm. Untuk pembaca yang budiman, layaknya kita bertamu maka di situ kita menghormati tuan rumah dengan sikap sopan, berperilaku yang baik, berniatan yang bersih. Bagaimanapun kita wajib menghormati makhluk lain dan meyakini mereka itu ada diciptakan sebelum adanya manusia. Jessica dan Danang yang harus kembali turun untuk mencari Rere dan Dion yang seharian terpisah dari mereka. Pas di waktu maghrib mereka turun dari Kalimati, meninggalkan semua peralatan. Dan menemukan Rere juga Dion yang masih kebingungan, hanya berputar-putar di area savana itu, seakan dibuat pusing oleh dedemit setempat. Kini setelah di tenda aku buatkan makan untuk mereka. Namun di sini terlihat ada kejanggalan terlihat di kedua sahabatku ini. Mereka yang suka cablak ngomong sembarangan tanpa rem, kini hanya terlihat diam dengan tatapan mata kosong.
Kulihat Rere seperti kedinginan karena terlihat sangat pucat. Pakai jaketku, Rek. Aku meminjamkan jaket gunungku berharap untuk dia tidak kedinginan. Yang paling aku takutkan kalau dia sampai hipo. Dia hanya mengangguk dan memakai jaketku. Selama kami ngecamp di Kalimati, bebauan masih selalu aku menciumnya. Di sini mulai kudengar suara gending gamelan mengalun. Namun kulihat Dion dan Rere kini tertidur. Jess, kamu nggak tidur? Danang yang bertanya padaku. Belum, Nang. Aku mau bertanya soal bunyi gamelan itu. Tapi aku urungkan karena kulihat yang lain seperti tidak mendengar gending Jawa itu. Ya sudah, aku istirahat duluan ya. Capek nih badan. Iya, Nang. Akhir obrolanku yang kini semua pada tertidur, hanya aku sendiri yang masih terjaga. Dengan bau yang aneh ditambah suara gamelan yang mengalun. Akhirnya aku tertidur dan bermimpi yang sangat aneh. Didatangi oleh nenek-nenek. Kalian di sini hanya tamu. Jaga tata krama kalian. Apa salahku, Nek? Aku di sini hanya pengen naik ke puncak Mahameru. Bukan kamu, tapi temanmu mengotori tanah Semeru. Sampai akhirnya badan ini seperti ditindih dan dicekek. Seluruh badan kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Padahal mataku sudah melek, tapi kondisiku susah digerakkan. Jess, bangun. Danang membangunkanku. Kamu mimpi apa? Lupa berdoa ya sebelum tidur. Aku hanya membaca istighfar membayangkan nenek tadi. Jessica. Danang menegurku. Iya, Nang. Aku sholat tahajud dulu ya. Imbuhku kini. Ya udah, kita jamaah saja. Selesai kami beribadah, aku mengobrol dengan Danang yang disusul Dion yang kini ikutan bangun. Namun aku merasa ada sosok yang tinggi besar berdiri di belakang tenda kami. Entah yang lain merasakan atau tidak. Kulihat Danang masih duduk dan membaca ayat suci. Dion kini sibuk dengan HP-nya. Kamu gak sholat, Yon? Enggak, Jess, dingin. Jawabnya yang masih asik melihat ke layar HP-nya. Pagi ini kami lanjutkan perjalanan di tanggal 15 Agustus. Yang di atas sana sudah menjadi hamparan bebatuan gurun pasir yang menghalang puncak Mahameru yang kami impikan. Namun di sini kami kembali gagal dalam perjalanan ini. Rere yang dari kemarin terdiam kini kerasukan. Nenek-nenek yang ada dalam mimpiku kini merasuki Rere. Berbagai doa dan cara kami lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Sudah, pegangin saja Rere. Danang yang menyuruh kami berdua memegangi tubuh yang melawan, meronta dengan berbagai ucapan ancaman keluar dari mulut Rere. Di sini aku hanya bisa menangis, berharap ada pendaki lain datang menolong. Di Kalimati begitu banyak tenda berdiri, tapi tidak satupun kulihat adanya pendaki naik menolong, bahkan sekedar lewat pun tidak ada. Ya Allah, berikan pertolonganmu. Aku yang menangis dan tetap memegangi Rere dibantu oleh Dion. Sangat lama kejadian itu, hingga Danang memberikan air yang sudah dibacakan doa. Tubuh kerasukan itu seketika jatuh pingsan. Akhirnya kita putuskan untuk turun sambil menunggu Rere tersadar. Kami duduk hampir seharian di sini. Satupun manusia tidak ada yang singgah bahkan terlihat. Sampai Danang dirikan tenda lagi di malam ketiga ini. Kembali kami ngecamp sambil menunggu kondisi Rere membaik lalu turun. Malam itu saat kami berembuk untuk turun besok,
Aku mau kita semua turun, pulang. Gak perlu kita naik Semeru lagi kalau kayak gini. Ya udah, kita besok pulang. Jawaban Dion ku dengar. Enggak Jess, aku mau lanjut. Suara Rere ku dengar lemah. Dia masih terbaring memejamkan mata. Buat apa naik lagi Re? Lihat kondisi kamu. Kalau kalian mau turun terserah. Aku tetap mau mewujudkan mimpiku Jess. Re, kamu mikir dong. Iya sudah, biarkan Rere istirahat dulu Jess. Danang menengahi perdebatanku. Tapi kan Nang, lihat kondisinya. Masih kesal aku menahan emosi. Iya Jess, sabar. Kita yang sehat masih ngertiin yang sedang sakit. Lebih baik berdoa lalu istirahat. Aku hanya menangis di sudut tenda melihat sahabat kecilku yang kini kondisinya lemah. Masih menahan emosiku yang semua karena keegoisan masing-masing. Kini sudah dengan kesepakatan dan demi permintaan Rere, kami memutuskan tetap naik sampai ke Mahameru. Dengan memapah Rere yang lemah itu, berbagai susah payah dan kejadian kami tempuh berempat. Hingga akhirnya sampai di puncak di tanggal 16 Agustus 2014. Walau tidak bisa ngecamp dan merayakan di hari kemerdekaan seperti harapan kami hanya 15 menit merasakan alam Mahameru karena lebih memperdulikan kondisi Rere saat ini. Kami turun dan sampai di tenda setelah beristirahat. Lalu membereskan semua peralatan packing, tenda dan turun agar kondisi Rere segera membaik dan berharap dapat penanganan medis. Impianku menapaki puncak Mahameru terwujud meski kami tidak bisa lama di atas. Melihat kondisi Rere yang lemah tetapi tetap ingin mimpinya tercapai kali ini. Dengan memapahnya, kami lalui medan terjal, terpaan padang pasir, dan bebatuan yang kapan saja bisa jatuh menimpa kami. Tercapai sudah impian kami berempat dengan keempat kalinya kami kembali ke Semeru. Hanya sujud syukur memanjatkan doa lalu kami beranjak turun. Semua barang juga tenda kami packing. Setelah semua beres, kami demanding satu dengan yang lainnya. Hingga tak terasa tangisku memecah di saat ini. Ayo turun, kasihan Rere, bisikku. Iya Jess, sudah gak usah nangis lagi. Dion menenangkanku. Makasih ya buat kalian sahabatku. Suara itu keluar dari sudut bibir pucatnya Rere. Iya udah, ayo pelan-pelan kita turun, ajak Dion. Sementara Danang masih dengan diam. Rere dipapah untuk jalan oleh mereka berdua. Dan aku mengikuti dari belakang dengan membawa dua keril milikku dan Rere. Di depan kami yang tadinya berjejer tenda di area Kalimati, kini yang terlihat hamparan luas dengan rumput yang kuning mengering. Aku merasa aneh di sini. Nang, Danang. Aku memanggil Danang yang masih berjalan memapah sahabatku. Sudah Jess, berdoa saja. Di bawah nanti baru cerita. Danang memotong omonganku. Karena pasti dia juga merasakan keanehan ini. Tenda-tenda itu kemana hilangnya? Tiba-tiba Dion menjabarkan apa yang kita lihat. Sudah Yon, banyak berdoa saja. Abaikan semua yang ganjil kita lihat. Oke Nang. Kalimati yang kini kami lalui malam ini kosong, tidak terlihat satu tenda pun. Atau satu pendaki juga tidak ada. Yang ada hanya kami berempat menapaki misteri ini. Ya Allah, sampai kapan ujian ini akan berakhir? Apa kesalahan yang kami telah perbuat hingga bisa jadi seperti ini? Kami mulai menuruni savana di tengah panasnya siang ini.
Hingga tiba-tiba Rere berteriak meminta ampun. Dia menangis sambil duduk menyembunyikan mukanya. Dion juga Danang yang tadinya memapa Rere ikut jongkok dan bertanya, "Rere, kenapa Re?" Danang bertanya, "Istighfar Re, kamu lihat apaan Re?" "Yon, jangan tanya seperti itu." Danang terlihat emosi. "Pergi, pergi, pergi." Rere menangis sambil tangannya bergerak seakan mengusir sesuatu. Entah apapun itu, kami bertiga tidak melihatnya. Dan sampai akhirnya Rere menggeram dan ketawanya seperti nenek-nenek. Jelas dia kerasukan lagi. "Turun kalian bertiga. Anak ini akan tinggal di Semeru." "Siapa kamu?" Danang bertanya. "Aku penghuni Semeru yang rumahku sudah dikotori oleh darah anak ini," katanya sambil tertawa. Tiba-tiba Rere bangkit dan mau berlari. Untung Dion sigap menangkap tubuh Rere. Dan kami bertiga memegangi tubuh Rere yang kini mengamuk sambil teriak, "Anak ini harus mati! Anak ini harus mati!" "Tidak akan ada yang mati di sini," teriakku dengan emosi yang meluap. "Kalian pegangin, jangan sampai lepas," ujar Danang yang membacakan ayat kursi juga kalimat ayat suci hingga keluarnya makhluk yang ada di tubuh Rere. Kini Rere pingsan lagi. Aku bertanya sama Dion dengan marah, "Apa yang kalian lakukan di sini? Sampai bisa seperti ini?" "Aku tidak ngapa-ngapain, Jess. Sumpah." "Sudah, bilang saja. Waktu terpisah kalian ngapain saja?" "Hah? Jess, tenang Jess. Udah Nang, kamu diam dulu. Waktu aku terpisah sama kalian, itu karena nungguin Rere yang kebelet kencing, Jess. Dia kencing di balik pohon itu." Penjelasan Dion sambil menunjuk ke suatu pohon. "Ya Tuhanku, kesalahankah ini? Aku hanya menangis saat ini dengan kondisi seperti ini. Lelah, bahkan teror tak ada henti-hentinya." Ketika Rere terbangun, aku memberinya air minum. "Kamu kencing di mana, Re?" "Maaf, Jess. Aku kencing di balik pohon itu. Aku lagi dapat, Jess." "Kamu datang bulan, Re?" tanyaku. Wah, pantes lah. Apaan sih, Yon? Meski aku kaget dengan penjelasan Rere, mau marah juga buat apa lagi. Hingga Danang menyuruh Rere untuk menyiram bekas kencingnya dengan air yang dia kasih. Setelah bekas itu disiram, kami melanjutkan turun dengan kondisi Rere yang sudah bisa jalan sendiri. Ranukumbolo kami lewati begitu saja sampai kami kembali ke Ranupani dan beristirahat di rumah saudaraku sambil menceritakan semua kejadian itu. Malam itu kami pulang. Aku yang diantar Dion sementara Rere diantar sama Danang. Beberapa hari kami berempat tidak ada komunikasi sama sekali. Sampai akhirnya orang tua Rere menelpon aku ngasih kabar kalau Rere sakit semenjak dari pendakian itu. Kami bertiga yang menjenguk Rere mengadakan selamatan kecil-kecilan untuk kesembuhan Rere. Pengobatan medis dan juga non-medis sudah dijalani hingga keluarganya Rere mengajaknya pindah ke Bandung. Hingga takdir menuntun Rere berpulang ke sisi Tuhan Yang Maha Esa sebulan setelah pendakian itu. Untuk sahabatku Rere, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan kuburmu, mengampunkan segala dosa-dosa semasa hidup, memberikan tempat terindah di surganya. Demikian kisah pendakian dari Jessica Pramudita. Memohon Al-Fatihah untuk almarhumah Rere. Selalu terpanjatkan doa ini untukmu sahabat. Perjalananmu sudah sampai menggapai Mahameru. Mimpimu terwujud dengan perjuangan itu. Kini
Beristirahatlah di sisi Tuhan.